Saya pikir adalah suatu hal yang memalukan kalau orang mati di dalam kemewahan. Semua orang tergiur untuk menjadi sukses di usia muda, menjadi sukses cepat-cepatnya. Strategi gue untuk bikin 100 miliar dalam 2 tahun. Itu ada berapa duit ya? Waduh, ratusan M ada. Serius lu ratusan M? Nah, mungkin pertanyaanku yang paling pertama, Sul, adalah bagaimana caranya dalam setahun nih, yang awalnya umur 18 tahun punya 20 miliar, sekarang 19 tahun punya 100 miliar, hanya dalam setahun kamu bisa meningkatkan net worth-mu segitu banyaknya. Bisa bilang hampir kali 5 tuh. Gimana caranya? Sebenarnya 100 M itu kan kata media kan, mungkin bisa lebih kok. Iya, betul. Dan perlu diakui bahwa sekarang memang banyak anak muda yang sangat kaya dan telah memotivasi banyak orang. Tapi ada satu hal yang mereka belum punya, yaitu wisdom atau kebijaksanaan. Ada satu fenomena yang menggangguku belakangan ini, yaitu para influencer ini. Mereka seringkali mengcopy omongan orang luar. You can beat 99% of people if you can master the shame of rejection, the boredom of repetition, and the pain of feedback. Dan menjiplak seakan-akan itu adalah ide mereka sendiri. Untuk menang dalam apapun, kamu harus bisa tahan kebosanan dari repetisi, tahan malu dari penolakan, dan tahan rasa sakit dari kegagalan. Dan gak jarang juga omongan mereka gak konsisten. Hari ini ngomong A, besok ngomong B. Mereka gak punya apa yang namanya kredibilitas. Jadi di video ini aku mau share satu tokoh yang menjadi inspirasiku dan menurutku perlu lebih banyak anak muda belajar darinya. Inilah 5 pelajaran dari seorang Datuk Sri Tahir. Pelajaran pertama yang merubah cara pandangku terhadap kehidupan, yaitu adalah hidup adalah sebuah tanggung jawab. Saya merasa hidup bukan dasar hobi. Hidup itu tanggung jawab. Satu hari ada direktur saya lah kasih tahu saya dia mau cuti. Saya tanya kenapa cuti? Dia bilang saya lagi stres. Oh stres. Saya ajak lihat ini loh, kaca ini, saya lihat ke bawah. Saya bilang ini lihat itu tukang ojek di bawah ya. Jadi turun tanya dia. Dia ngerti stres kan? Dia nggak ngerti. Dia cuma ngerti satu. Kalau hari ini dia nggak ngojek, dia nggak ada uang bawa pulang, nggak bisa kasih bayinya minum susu. Jadi hidup itu tanggung jawab. Tahir percaya manusia hidup dibekali tanggung jawab oleh Sang Pencipta, bahwa segala hal yang kita miliki merupakan tanggung jawab kita untuk mengelolanya dengan baik. Baik itu kelemahan maupun kelebihan. Kita tidak bisa meminta dilahirkan di kondisi seperti yang mungkin kita harapkan. Kaya atau miskin, ganteng atau jelek, tinggi atau pendek, apapun itu, kita nggak bisa minta. Yang bisa kita lakukan hanya mengelola apa yang sudah diberikan oleh Sang Pencipta. Satu hal yang aku implementasikan sendiri terhadap hidupku adalah caraku memandang orang tuaku. Ada masanya di mana aku kesal dengan beberapa kebodohan yang dilakukan oleh orang tuaku. Tapi aku sadar bahwa setiap orang memiliki kapasitasnya masing-masing. Bahwa kalau memang aku diberikan kepintaran lebih atau kebijaksanaan lebih, aku harusnya bisa menjadi orang yang lebih bijaksana, yang memahami dan mengambil tanggung jawab untuk mengatur kebodohan mereka. Bukan berarti aku lebih pintar, tapi itu mindset yang tepat menurutku. Dan ini contoh aja. Misal orang tua kita ini orangnya tukang marah, dan kebetulan lagi marah ke satu pelayan di restoran. Ini contoh aja. Ada beberapa sikap yang bisa kita lakuin. Yang pertama, kita bisa memarahi orang tua kita dan memperparah keadaan jadi lebih kacau di sana. Atau kita juga bisa merasa malu, cuek, dan kita meninggalkan tempat itu dan nggak peduli aja. Atau kalau kita punya kebijaksanaan yang lebih, kita bisa menenangkan dan menyelesaikan masalahnya dan make sure semuanya berjalan dengan baik. Nggak sampai orang tua kita dinilai buruk sama masyarakat, nggak sampai bikin kacau gitu-gitu. Jadi mengambil tanggung jawab artinya kita menerima orang tua kita dengan segala keterbatasannya dan berani menjadi orang yang lebih bijaksana. Dan ini berlaku di semua hal. Kalau kamu diberi kepintaran lebih, kamu bertanggung jawab untuk mengelolanya. Jangan sampai kamu membodoh-bodohi orang demi keuntungan diri sendiri. Kalau kamu diberikan rezeki yang lebih besar sama Sang Pencipta, kamu juga diberikan tanggung jawab untuk mengelolanya. Bukan buat flexing atau menunjukkan bahwa dirimu lebih tinggi, tapi kita bisa dengan membantu lebih banyak orang. Oleh karena itu kita masuk ke pelajaran kedua dari seorang Tahir, yaitu kita hanya diberi hak untuk mengelola uang kita, bukan memiliki. Tahir dengan jelas berkali-kali mengatakan bahwa kita hanya diberi hak untuk mengelola uang kita, bukan memiliki.
Uang yang kita miliki, kita hanya dikasih hak untuk mengolah, tidak memiliki. Ya, ini penting. Saya berani bilang ke semua orang, kalau harta saya separuh, 50%, asal untuk orang miskin di Indonesia, saya kasihkan. Pesan ini mengingatkan kita untuk selalu sadar akan bagaimana kita menggunakan uang kita. Uang yang hanya digunakan untuk membeli status itu tidaklah bijaksana. Banyak orang memaksakan diri untuk membeli iPhone, memiliki barang branded, hanya untuk status sosial. Dan dengan maraknya budaya flexing, bukan hanya flexing yang secara langsung, tapi juga flexing yang secara halus yang sekarang banyak dilakukan orang-orang. Ini juga merusak mental anak muda, buat mereka tergiur untuk menjadi sukses secara instan, dan mereka ingin terlihat keren di lingkungannya. Oleh karena itu, kita masuk ke pelajaran ketiga dari seorang Tahir, yang sangat penting juga, yaitu fokus membangun platform, bukan hanya mencari deal. Begini ya, kita harus pisahkan nih. Deal maker dengan platform. Tadi you singgung platform. Ini two different thing. Deal maker begini, anak muda bilang, saya kemarin dapat informasi, saham ini akan naik. Saya beli, saya untung. Ini namanya deal maker. Atau saya dengar ada proyek apa, saya ambil satu proyek dan saya untung. Tahir percaya bahwa fokus menjadi deal maker, loncat dari satu deal ke deal yang lainnya, bukanlah hal yang baik. Kita mungkin bisa mendapatkan keuntungan dari misal saham yang diberitahu teman kita bakal naik. Oh, saham ini bakal naik 200%. Tapi hal itu cuma jangka pendek dan tidak sustainable. Kecuali kalian fokus membangun karir di industri tersebut. Misalnya sebagai analis saham atau broker saham dan lain-lainnya, itu beda cerita. Oleh karena itu, Tahir selalu menekankan untuk anak muda bahwa kita harus membangun platform yang memiliki prospek jangka panjang. Dalam membangun platform, ada 3 syarat yang harus dipenuhi menurut Tahir. Yaitu yang pertama, harus memiliki teamwork yang solid. Kemudian yang kedua, harus memiliki financial yang sound atau keuangan yang sehat. Dan yang terakhir, harus memiliki visi jangka panjang dan memiliki growth yang baik. Di sini aku mau kasih contoh nyata 2 sosok pebisnis yang luar biasa sukses, yaitu Haritanu dan Hermanto Tanoko, di mana mereka memiliki perjalanan karir yang berkebalikan, namun keduanya memang sangat sukses. Dimulai dari Haritanu. Haritanu di masa awal karirnya fokus mencari deal-deal yang menguntungkan. Dia cerita bahwa dulunya dia fokus melakukan M&A atau merger and acquisition, yaitu mengakuisisi perusahaan, memperbaiki manajemen dan keuangannya, kemudian ia jual kembali perusahaannya. Ada banyak sekali perusahaan yang dimiliki Haritanu dulunya. Beberapa di antaranya ada Rokok Bentul, Indomaret, Astra, berbagai gedung dan perkomplekan di Jakarta, dan bisnis-bisnis lainnya yang juga cukup besar. Baru setelahnya, pada tahun 2001, ia memutuskan untuk membangun platform bisnisnya sendiri, yaitu MNC Group yang berdiri sampai sekarang. Sedangkan di sisi lain, Hermanto Tanoko memulai karirnya fokus membangun platform bisnisnya sejak awal bersama papanya, yaitu Avian. Hermanto Tanoko fokus mengembangkan Avian dari tahun 1982, 4 tahun setelah berdirinya Avian. Dan baru setelahnya, di tahun 2003 mulai menambah lini bisnis baru yang dipegang oleh istrinya, yaitu air minum Cleo. Hermanto Tanoko bercerita bahwa ia fokus membangun bisnisnya dari hulu ke hilir, mulai dari kalengnya, plastiknya, dan berbagai aspek lainnya, sampai bisnisnya menjadi sangat kuat dan menjadi sebuah ekosistem platform yang sangat kompetitif. Kemudian baru setelahnya, ia mulai melakukan akuisisi-akuisisi perusahaan yang ia lakukan beberapa tahun ke belakang. Dan semua itu bisnis yang diakuisisi, ia selalu bercerita bahwa itu selalu bisa didukung oleh platform bisnis yang sudah sangat kuat, yang dia bangun selama puluhan tahun. Dan itu bisa menaikkan value bisnis yang ia akuisisi secara berkali-kali lipat setiap kali ia masuk. Dan dari contoh kasus ini kita bisa melihat hasilnya dari puluhan tahun berkarir antara Hermanto Tanoko dan Haritanu. Sekarang Hermanto Tanoko menurut Forbes menjajaki peringkat 9 orang terkaya di Indonesia, dan Haritanu menempati peringkat ke-48 orang terkaya di Indonesia. 2 sosok yang sangat luar biasa, dan aku di sini nggak lagi bandingin siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih pintar. Nggak sama sekali. Aku hanya memperlihatkan poin yang
dikatakan oleh Tahir, yaitu untuk fokus membangun platform, bukan cuma mencari deal-deal jangka pendek. Kemudian pelajaran selanjutnya, kesuksesan menurut Tahir. Tahir dalam podcastnya dengan Hermanto Tanoko menceritakan bahwa dia membagi manusia menjadi 4 level. Di level keempat, yaitu yang terendah, adalah manusia dengan prinsip be yourself. Manusia yang mengikuti kemauannya sendiri tanpa memiliki rasa tanggung jawab akan sekelilingnya. Orang di level ini masih merupakan orang yang cenderung egois karena dia hanya memikirkan kesenangan dirinya sendiri. Kemudian level ketiga yaitu manusia yang hidup atas tanggung jawab. Orang di level ini memiliki rasa tanggung jawab atas dirinya sendiri, keluarganya, ataupun sekelilingnya yang lebih luas. Bahkan sebagai anak muda, walaupun kita belum berkeluarga, kita harus bertanggung jawab atas diri kita sendiri, dan kita juga bisa mengambil tanggung jawab sebagai anak untuk balas budi, membahagiakan orang tua kita. Kemudian naik ke level kedua, karena seseorang bertanggung jawab dan bekerja sepenuh hati, orang tersebut menjadi outstanding di bidangnya. Dia menaruh kerja kerasnya, waktunya, effortnya dalam pekerjaannya, tapi bisa aja ada satu hal yang masih terlewat dari orang ini, yaitu kita naik ke level tertinggi, yaitu level pertama, manusia yang hidup karena visi. Tahir menjelaskan visi dengan sangat jelas, bahwa visi bukanlah satu penglihatan dari mimpi atau bisikan dari Tuhan, tapi visi adalah hasil dari seseorang mendalami dan meneliti satu bidang, kemudian ia dapat melihat 100 langkah ke depan, di mana orang lain hanya melihat 10 langkah ke depan. Seorang kerja bisnis, pertama tidak hanya dia mampu mengolah bisnis, dia pandai mencari uang, atau dia pandai membesarkan, tapi the most important adalah vision. Ya. Vision itu sebuah penglihatan atas dasar pengalaman dia, atas dasar jerih lelah dia, atas dasar skrutini punya suatu kehidupan, lalu dia melihat sesuatu yang orang lain tidak lihat. Jadi artinya vision bukan satu wangsit, bukan satu penglihatan yang malam atau mimpi, tidak. Vision adalah solid dan bisa dijalankan di dalam kehidupan. Menurut Tahir, only vision can change the world. Cuma visi yang bisa mengubah dunia. Dan untuk menjalankan sebuah visi, seseorang membutuhkan hal yang sangat penting, yaitu pelajaran kelima kita, yaitu menjadi pribadi yang super disiplin. Tahir dari interviewnya yang terbaru, sampai belasan tahun lalu, ia selalu konsisten menceritakan bagaimana kesehariannya menjadi orang yang super disiplin. Tahir sendiri itu sebenarnya kesehariannya gimana sih Pak? Maksudnya saya untuk disiplin. manage. Saya bukan disiplin, saya super disiplin. Jam 5, 5.30 udah bangun. 7.30 udah ke kantor. Saya malam nggak hang out. Saya malah nggak hangout nih. Iya. Saya jam 4, jam 5 mau pulang rumah. Karena kesempatan ini saya manfaatkan untuk saya bisa makan bersama sama istri saya. Karena saya pagi ke kantor kan nggak sempat makan pagi sama istri. Ya. Jadi saya gunakan seperti itu. Jadi kalau hidup saya jangan belajar datar. Anak muda kan maunya malam hangout, lalu flexing. Konsistensi Tahir lah yang membantunya membangun bisnis yang luar biasa besar dan menjadi sosok yang sangat sukses. Jadi visi tanpa aksi hanyalah sebuah delusi. Dan kalau aku jujur, memang menjadi orang yang disiplin, ini adalah satu tantangan buat aku karena aku belum bisa mengimplementasikan kedisiplinan kayak Tahir ini secara maksimal. Aku belum bisa benar-benar mempraktekkan ini. Ya, jadi itulah 5 pelajaran yang kupelajari dari seorang Tahir. Dan aku jujur sudah nonton semua video tentang Tahir yang bisa kutemuin di YouTube. Semua. Dari interview, dari podcast, terus interview TV, apapun itu. Dan aku secara tulus merasa bahwa perlu banyak anak muda yang belajar dari seorang Tahir ini. Dan salah satu mimpi terbesarku itu bisa duduk dan ngobrol atau membuat interview sama seorang Datuk Sri Tahir ini. Jadi buat kalian yang suka videoku ini, kalian bisa subscribe, atau kalian kalau punya masukan apapun itu kalian bisa komen di bawah ataupun DM Instagramku kalau bisa. Jadi ya, thank you for watching.